Bangun. Haruna mencoba membangunkan Tristan. Namun kondisi Tristan tidak begitu baik. Menurut keterangan dokter yang merawat luka Tristan, pasiennya itu mengalami cedera kepala yang lumayan serius. Sejak dirawat di ruang ICU, ia sama sekali belum sadarkan diri. Haruna syok, ia menangis, lalu pergi dari ruangan itu. Ia menelepon Syahera untuk datang ke rumah sakit bersama sopir. Syahera syok dan tubuhnya terduduk di lantai seketika. Ia mengerti sekarang, kenapa ia merasa tidak enak hati sejak kemarin. Gadis itu menangis sambil menggenggam ponselnya erat-erat. Tidak lama setelah ia selesai mandi dan bersiap untuk pergi ke Tegal, Christian datang. Mereka juga diberitahu oleh Haruna. Yuka mencari Syahera di dalam rumah. Syasha di kamar tante. Christian dan Jihan menunggu di dalam mobil. Sementara itu, Yuka menghampiri Syahera ke kamarnya. Syah, kamu mau pergi menyusul mama? Iya tante. Pakaian mama sudah dirapikan? Belum tante. Syasha tidak tahu yang mana yang harus dibawa, jawab Syahera. Ya sudah. Kamu bawa tasmu dan tunggu tante di mobil. Biar tante yang merapikan baju-baju mamamu, perintah Yuka. Syahera menuruti perintah Yuka. Ia menunggu Yuka membawa tas berisi baju untuk Haruna. Selesai merapikan baju, Yuka segera menyusul ke mobil. Christian segera memacu mobilnya menuju kota Tegal. Bagaimana keadaan Papa Ma? Tanya Syahera. Gadis itu sangat ketakutan. Ia sangat takut kehilangan ayahnya. Ia tidak sanggup kalau harus kehilangan ayahnya. Gadis itu duduk di depan ruang ICU sambil memeluk ibunya. Christian sedang menelepon pihak kepolisian untuk bertanya tentang kronologis kejadian. Karena itu adalah kecelakaan tunggal, mereka tidak mengusut lebih jauh tentang penyebab mobil itu terguling. Menurut polisi, itu kecelakaan tunggal. Mobilnya menabrak pembatas jalan dan terguling, papar Christian seusai menelepon. Bagaimana kondisi Tristan saat ini? Tanya Yuka. Aku kurang tahu Yu. Keadaan Tristan saat ini belum bisa dipastikan. Dokter bilang kalau kita harus menunggu Tristan sadar, baru dokter bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia mengalami cedera kepala yang cukup parah, jawab Haruna. Pikiran Haruna menerawang, ia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Tristan. Mereka sudah bersama selama 20 tahun lebih. Waktu yang tidak sebentar. Setiap kenangan yang sudah mereka ukir bersama, rasanya terlalu tebal jika dijadikan sebuah buku. Semua itu akan menjadi pedang yang menusuk hatinya jika ia benar-benar kehilangan Tristan dengan cara seperti ini. Ia tidak akan pernah sanggup menjalani hidupnya tanpa Tristan. Apa, Raja juga sudah diberitahu? Tanya Christian. Tidak. Mereka mungkin baru tiba di Paris. Aku tidak mau mengganggu bulan madu mereka, jawab Haruna sambil menyeka air matanya menggunakan kertas tisu. Oh. Christian menjawab singkat. Ia juga mengerti alasan Haruna menyembunyikan hal ini dari Raja. Dengan sikap mereka yang sangat mementingkan orang tua dan keluarga. Sudah bisa dipastikan, mereka pasti langsung pulang jika tahu masalah kecelakaan Tristan. Sudah 2 hari, mereka semua tinggal di rumah sakit. Walaupun mereka hanya bisa melihat Tristan dari kaca di luar ruangan ICU, tapi mereka tidak bisa pergi dari sana. Christian sudah menyarankan untuk memesan hotel agar mereka bisa beristirahat. Namun, mereka menolak dan memilih tidur bergantian di bangku lobi rumah sakit. 2 hari, Syahera dan Jihan tidak masuk sekolah. Syahera sudah memberitahu kekasihnya, Ken, bahwa ia sedang mendapat musibah. Kenandra mengerti dan ikut bersimpati atas musibah yang menimpa ayah dari kekasihnya itu. Jam makan siang, mereka bergiliran pergi ke kantin. Christian, Yuka, dan Jihan pergi lebih dulu. Haruna dan Syahera tersenyum, saat dokter tiba untuk memeriksa Tristan. Selamat siang, sapa dokter yang merawat Tristan. Siang dokter, sahut Syahera sambil tersenyum. Setiap hari, Syaheralah yang rajin sekali bertanya pada dokter tentang keadaan ayahnya. Gadis itu terus berharap kalau saat dokter keluar dari ruangan itu, dokter itu membawa kabar tentang ayahnya yang sudah sadar. Namun, sudah 2 hari dan keadaan Tristan tidak menunjukkan perubahan. Kalian tidak makan siang? Ini sudah jam makan siang, ucap dokter itu. Kami baru akan pergi dokter. Kami menunggu yang lain selesai makan siang.
Haruna berpamitan kepada dokter saat Christian, Yuka, dan Jihan datang. Sementara dokter itu masuk ke dalam ruang ICU. Dokter terkejut saat melihat mesin detektor jantung itu menunjukkan garis lurus. "Suster, cepat panggil Ibu Haruna dan Syahira. Mereka pasti di kantin." Dokter itu memerintahkan perawat agar memberitahukan pada Haruna dan Syahira. Dokter itu harus bersiap dengan kondisi terburuk. Dikhawatirkan jika mereka gagal menyelamatkan Tristan. Mereka mencoba dengan alat kejut jantung. Mencoba semampu mereka untuk menyelamatkan pasien. Beberapa kali, alat itu ditempelkan di dada Tristan. Namun, belum menunjukkan hasil. Perawat itu berlari ke bagian informasi dan meminta tolong mereka untuk memanggil Haruna dan Syahira dari pengeras suara. Setelah itu perawat kembali ke ruang ICU dan membantu dokter serta perawat yang lain untuk melakukan pertolongan pada Tristan. Perhatian! Diberitahukan kepada Ibu Haruna dan Saudari Syahira, ditunggu di ruang ICU. Papa, pekik mereka bersamaan. Pastinya bukan sesuatu yang baik jika mereka sampai dipanggil seperti itu. Karena jika itu adalah hal baik, dokter akan menunggu Haruna dan Syahira selesai makan siang, karena di sana ada keluarga mereka yang lain. Haruna membayar makanan yang mereka pesan. Makanan itu baru tiba di meja mereka, tetapi karena suara panggilan itu, mereka harus bergegas pergi. Walaupun, mereka belum menyentuhnya sedikit pun. Tiba di depan ruang ICU, Haruna melihat mereka bertiga menangis di depan jendela kaca. Haruna menoleh ke arah mereka menatap. Haruna membelalak saat melihat dokter menutup wajah Tristan dengan selimut yang menutupi tubuh suaminya itu. "Beruak!" Haruna menerobos masuk ke dalam ruang ICU. "Pak! Bangun Pak! Hiks! Bangun! Tristan! Jangan tinggalkan aku! Bangun!" Haruna membuka penutup wajah Tristan. Ia menangis terseduh-seduh sambil mengguncang tubuh Tristan. Sementara Syahira tidak sanggup untuk masuk dan melihat jasad ayahnya. Gadis itu menangis dalam pelukan Jihan. Christian menarik Haruna untuk menjauh, tetapi Haruna memberontak. Akhirnya, Christian membiarkan Haruna kembali memeluk tubuh Tristan yang terbaring kaku. "Tristan! Bangun! Jangan tinggalkan aku! Hiks! Bangun!" Haruna berteriak sambil terus mengguncang tubuh kaku suaminya. "Tidak!" Haruna memukul dada Tristan berkali-kali, ia berharap dengan begitu maka detak jantungnya bisa kembali. Ia sangat berharap suaminya bisa hidup kembali. Dokter dan perawat pun akhirnya memegangi Haruna. Haruna meronta dan melepaskan diri, ia kembali memukul-mukul dada Tristan berkali-kali. Christian terpaksa menarik Haruna untuk keluar dari ruang ICU. "Lepaskan aku Kak! Aku mau bersama Tristan saja di sini. Aku tidak mau pergi," teriak Haruna sambil terus menangis dan meronta. Haruna berhasil melepaskan diri dan berlari memeluk Tristan. "Tris! Ayo bangun! Jangan tinggalkan aku sendiri! Aku tidak bisa hidup tanpamu, Hiks! Haruna menyandarkan wajahnya di dada Tristan yang mulai terasa dingin. Dada polos suaminya itu menjadi basah oleh tetesan air mata yang mengalir dari kedua mata Haruna. Christian ikut menangis mendengar ratapan kehilangan dari adik iparnya. Dokter dan perawat itu juga berkaca-kaca melihat Haruna yang memeluk erat jenazah Tristan. Semuanya terdiam menahan tangis. Dalam ruangan itu hanya menggema tangisan Haruna yang begitu menyayat hati. Siapapun yang mendengarnya akan terenyuh. Sementara di luar ruang ICU, Yuka dan Jihan sibuk memanggil-manggil nama Syahira. Mendengar tangisan Haruna yang sangat memilukan, Syahira terkulai tidak sadarkan diri. Perawat segera datang membantu mereka. Haruna masih saja tidak mau melepaskan pelukannya. Semakin lama, air mata Haruna semakin membasahi dada. Air mata itu mengalir ke arah leher Tristan. Duk-duk. Duk-duk. Haruna berhenti menangis saat ia mendengar detak jantung Tristan di telinganya. Mesin detektor detak jantung juga kembali bergelombang. Ia mengangkat wajahnya dari dada Tristan. Senyum manis mereka seketika saat melihat Tristan membuka mata perlahan-lahan. "Dokter!" Haruna langsung berteriak saat mendengar jantung suaminya itu kembali berdetak. Dokter segera memeriksa keadaan Tristan.
Christian menarik Haruna keluar dari ruang ICU. Kali ini, ia tidak memberontak. Ia menurut dan keluar bersama Christian. Tristan menoleh ke arah Haruna. Pandangannya masih kabur, tetapi ia mendengar suara Haruna dengan jelas. Ia menatap samar punggung Haruna dan Christian sampai menghilang di balik pintu. Syahira sudah sadarkan diri setelah perawat mengoleskan minyak angin di dekat hidung gadis itu. Mereka bisa bernapas lega melihat wajah Haruna yang tersenyum saat keluar dari ruangan ICU. Christian sangat khawatir saat melihat Haruna menangisi kepergian Tristan. Mereka bersyukur karena Tristan tidak benar-benar pergi. Jika Tristan benar-benar pergi, Christian tidak sanggup membayangkan seperti apa keadaan Haruna nantinya. Ia bersyukur masih bisa melihat saudaranya. Tristan dipindahkan ke ruang perawatan VIP setelah melewati masa kritis. Ia harus banyak beristirahat. Christian mengajak Yuka, Jihan, dan Syahira untuk beristirahat di hotel. Haruna menyuruh mereka untuk beristirahat, sedangkan ia ingin menemani suaminya di rumah sakit. Haruna tidur meringkuk di sofa panjang. Ia baru bisa tertidur setelah 3 hari menanti Tristan sadar. Tengah malam, Ratu merasakan ada sesuatu yang berjalan merayap di pinggangnya. Ia terbangun dan menyadari. Ternyata yang merayap di pinggangnya adalah tangan nakal milik Raja. "Sayang, yuk." Raja mengatakan sesuatu yang ambigu. "Apa?" tanya Ratu. Ia pura-pura tidak mengerti. Raja merajuk, ia berbalik membelakangi istrinya. Ratu tersenyum simpul melihat Raja merajuk manja. Ia mencolek pundak pria itu. "Sayang," panggil Ratu. Raja tak mau berbalik. Merasa kesal, Ratu mengeluarkan ancaman. Kata-kata ancaman itu sukses. "Baiklah, kau bisa terus marah padaku dan aku akan pulang sekarang," ancam Ratu sambil beranjak dari ranjang. Raja berbalik dan menarik tangan Ratu. "Aku akan mengikat kamu kalau berani mencoba pergi." Raja membalas ancaman Ratu. "Tidak buruk," goda Ratu. "Aku tidak suka berbuat kasar di ranjang," jawab Raja. "Apa kamu tidak bisa tidur?" Rasanya sudah puas tidur, tetapi masih juga belum pagi. "Entah kenapa, aku merasa rindu rumah." "Maaf jika aku mengganggumu," ucap Raja. "Bagaimana kalau kita bermain game, atau menonton film?" tanya Ratu. "Kita nonton saja, aku sedang malas main game." "Kalau main game sama kamu, baru aku mau, hahaha," ucapan Raja sontak membuat Ratu gemas dan mencubit pinggang suaminya. "Ampun, ampun sayang." Raja meminta ampun sambil terus tertawa. Rencana menonton film pun berubah jadi acara saling menggelitik pinggang yang berakhir dengan acara memadu cinta. Mereka terjaga sampai pagi tiba. Mereka mengobrol setelah ritual suami istri. "Kau pernah ke Paris sebelumnya?" tanya Ratu. "Belum." "Kenapa?" "Sudah pagi, kita jalan-jalan yuk," ajak Ratu. Sejak mereka tiba di sana, mereka selalu mengunci diri di kamar. "Ya, maklumlah namanya pengantin baru." "Tunggu dulu. Kamu belum jawab pertanyaanku," ucap Raja. "Kita berdua belum pernah ke Paris sebelumnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain nanti? Kita bisa gunakan bahasa Inggris." Ratu tersenyum, tadinya ia bingung karena tak bisa bahasa Prancis. Sekarang ia jadi semangat dan berjalan-jalan. Ia segera pergi ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya yang lengket oleh keringat. Ratu sudah siap, tetapi Raja malah tertidur. Ia membangunkan Raja. Dengan setengah sadar, Raja bangun dan masuk ke kamar mandi. Setelah rapi, mereka pun pergi ke pusat wisata yang terkenal di kota Paris. Mereka mengunjungi satu persatu tempat wisata seperti Museum Louvre, Notre Dame de Paris, Istana Versailles, Tuileries secara bertahap, dengan satu tempat wisata setiap harinya. Ia takut Ratu akan kelelahan jika mereka mengunjunginya sekaligus, karena tidak mungkin juga bisa terjangkau dalam sehari. Malam terakhir mereka di Paris, mereka pergi ke Menara Eiffel. Mereka duduk di bangku yang tersedia di sekitar menara. Lalu mereka pergi ke sebuah toko parfum yang cukup besar. Karena bingung ingin membelikan apa untuk orang tuanya, mereka memilih membeli parfum. Setelah membeli parfum, mereka kembali ke hotel dan check out dari hotel. Raja membeli tiket penerbangan malam hari. Ia menatap Menara Eiffel dari balkon hotel untuk terakhir kalinya.
Seminggu di Paris rasanya terlalu singkat untuk mereka, tetapi mereka punya kewajiban masing-masing yang tak bisa mereka abaikan begitu saja. Ayo sayang, ajak raja setelah merapikan baju mereka ke dalam koper. Ia tahu ratu masih betah di Paris. Suatu saat nanti, kita berlibur lagi ke sini, ucap raja. Ratu menjawab dengan gumaman pendek. Mereka kembali ke Indo, dengan membawa kenangan manis mereka di Paris. Raja bisa saja menambah hari liburan mereka. Akan tetapi, hatinya tidak bisa tenang. Ia sangat ingin pulang ke rumah. Pria itu pernah berada di Korea selama 3 tahun lebih. Ia sudah pernah pergi jauh dari rumah karena menuntut ilmu. Seharusnya tidak masalah jika ia pergi ke Paris selama beberapa hari. Namun, ia justru sangat rindu dengan rumahnya. Ratu mengerti kegelisahan raja, karena itulah meski masih ingin berada di sana. Namun, Ratu lebih memilih untuk pulang. Ia harap tidak terjadi apa-apa di Indo. Terus terang, Ratu juga merasa tidak nyaman sejak mereka hendak berangkat ke Paris.